Baik, Pak Bu, selamat siang. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan bagian dari Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Selanjutnya, di sini kami akan beranggota kelompok ada Christian Tembunan, Cecilian, Eka, Kenan, Joy, Samuel Sibarani, Hasan Sinaga, Christian Gultom, Casey Siombing, dan Nico Simanjuntak. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan yang dimana yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara Republik Indonesia. Kedua, menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan negara. Dan yang ketiga, landasan hukum pemerintahan dan kebijakan negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan untuk konsep dasar negara. Adapun konsep dasar negara yaitu negara menentukan bentuk, sistem pemerintahan, dan tujuan dari negara. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan mengenai hakikat negara. Terdapat tiga definisi menurut para ahli, yaitu yang pertama Aristoteles, di mana negara atau polis adalah persekutuan keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan terbaik. Dan ada juga dari Jan Bodin, di mana negara adalah persekutuan keluarga-keluarga yang dipimpin oleh kekuasaan berdaulat. Dan yang terakhir, menurut Hugo de Groot, di mana negara adalah persekutuan orang-orang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Dan terdapat tiga unsur negara, yaitu yang pertama ada wilayah, yang kedua ada rakyat, dan yang ketiga ada pemerintahan yang berdaulat. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang pertama, mencerminkan kepribadian dan budaya bangsa. Yang kedua, mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang ketiga, menjadi norma dan sikap dan bertindak. Selanjutnya itu adalah sumber Pancasila sebagai dasar negara. Dari sumber yuridis tercantum dalam pembukaan UUD 1945, sumber histori, proses pengrumusan dalam BPU PKI dan PPKI, sumber sosiologis berasal dari budaya masyarakat Indonesia, dan terakhir adalah sumber politis, landasan etik dalam kehidupan politik. Baik, jawaban historis Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki sejarah panjang dalam pembuatannya. Yaitu yang pertama ada untuk Piagam Jakarta, yaitu 22 Juni 1945, perubahan awal oleh Panitia 9. Selanjutnya ada Sidang BPU PKI, 29 Mei dan 1 Juni 1945, pengusulan dasar negara oleh Muhammad Yamin dan Soekarno dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang selanjutnya itu ada sidang PPKI 18 Agustus 1945 dan bisa disahkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Baiklah, berikutnya adalah implementasi nilai-nilai Pancasila. Untuk sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, implementasinya dalam kehidupan sehari-hari adalah menghormati kebebasan beragama serta menjalin toleransi antar umat beragama. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai mengakui persamaan hak setiap manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan berikutnya adalah sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, di mana kita bisa mengimplementasikan beberapa hal. Yang pertama itu menjaga persatuan, serta menjaga dan menghargai keberagaman. Yang berikutnya mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kemudian sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini kita bisa mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, serta berperan aktif dalam kehidupan berdemokrasi. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai sebagai berikut, yaitu menjunjung kesejahteraan dan keadilan sosial, serta menjunjung gotong royong dan keseimbangan hak serta kewajiban. Selanjutnya ada Pancasila dan demokrasi di Indonesia. Salah satu ayat 2 UUD 1945 di mana kedaulatan berada di tangan rakyat, dan kedua adalah demokrasi konstitusional sebagai bentuk pemerintahan, dan ketiga menghindari demokrasi absolut seperti dalam negara komunis. Kemudian selanjutnya untuk poin sifat pengamalan Pancasila memiliki dua sudut pandang, baik itu secara objektif maupun secara imperatif.
Jika dilihat dari sisi objektif, ini berlaku sebagai hukum yang mengikat seluruh warga negara. Dan jika dilihat sifat pengamalan Pancasila ini dari sisi imperatif, ini adalah mengikat semua pihak dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia untuk menjalankan Pancasila. Tantangan Pancasila di era globalisasi, yang pertama berkurangnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, penyalahgunaan demokrasi dan HAM untuk kepentingan pribadi. Solusinya adalah pendekatan edukatif, rekreatif, reflektif, dan multikultural. Selanjutnya itu kesimpulan, yang dimana Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua menjadi pedoman dalam hukum, pemerintahan, dan kehidupan sosial. Dan yang ketiga, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan menerapkan Pancasila. Baik, Pak, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Demikianlah presentasi dari kelompok 4. Jika ada kesalahan atau perilaku yang kami lakukan, mohon maaf. Terima kasih.